Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Basri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas koneksi antar materi modul 3.1. Tapi saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pak Alvin. Saya adalah rekan Pak Basri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu Pak Basri menanyakan pertanyaan-pertanyaan di LMS agar Pak Basri dapat merefleksikan dan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.1 ini. Ayo, langsung saja kita mulai. Baik, dengarkan kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik, memiliki kaitan erat dengan pendekatan pembelajaran holistik dan berbasis nilai yang sedang saya pelajari, khususnya dalam konteks pendidikan memanusiakan dan memaksimalkan potensi murid. Kutipan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan tidak hanya tentang penguasaan keterampilan teknis atau akademis, tetapi menghitung atau membaca. Tetapi lebih dari itu, pendidikan harus membentuk karakter dan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Ini sejalan dengan beberapa prinsip yang saya pelajari, seperti pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan karakter, dan kompetensi sosial emosional. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan tidak hanya berpengaruh hasil keputusan itu sendiri, tetapi juga membentuk budaya dan kualitas interaksi dalam lingkungan kita. Terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Namun demikian, apapun prinsip yang digunakan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan yang saya buat akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan, motivasi siswa, dan pembentukan karakter mereka. Dengan mengambil keputusan yang didasarkan pada kebutuhan siswa, nilai-nilai yang kuat, serta pendekatan pembelajaran yang inovatif dan inklusif, saya dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembentuk lingkungan belajar yang mendukung kesuksesan akademis dan perkembangan pribadi murid secara menyeluruh. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini? Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini, jelaskan pendapat Anda. Kutipan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan sejati tidak hanya berfokus pada kognisi dan akademik, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai etis dan karakter. Dalam proses pembelajaran yang saya alami di modul ini, saya melihat bagaimana pendidikan dapat dirancang untuk memfasilitasi pengembangan manusia seutuhnya
individu yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab secara sosial, dan memiliki landasan moral yang kuat. Pendidikan dalam pengertian ini adalah seni yang kompleks karena melibatkan penyeimbangan antara intelektual, sosial, dan emosional demi membentuk individu yang berperilaku etis. Berikut rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sangtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani sebagai landasan dalam membuat dan menjalankan berbagai keputusan. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan lebih efektif jika ia mampu memberikan teladan untuk dijadikan contoh bagi murid dan lingkungannya. Berikutnya, sebagai bagian dari komunitas, ia turut serta menggerakkan komunitasnya untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Pada kesempatan lain, pemimpin juga menempatkan dirinya sebagai motivator sehingga murid dan lingkungannya termotivasi untuk melaksanakan berbagai keputusan yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita akan muncul dalam bentuk karakter pribadi kita. Karakter seorang pemimpin merupakan akumulasi dari kepribadian, watak, serta sifat yang dimiliki dan mengarahkannya pada kebiasaan maupun keyakinan pemimpin tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Pembentukan karakter dalam diri seorang akan terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Karakter seorang bukanlah bawaan sejak ia lahir, akan tetapi terbentuk karena suatu proses pembelajaran dari lingkungan keluarga dan orang-orang sekitar. Seseorang pemimpin yang berkarakter baik akan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik pula. Dengan kata lain, karakter seorang pemimpin akan berbanding lurus dengan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan berpedoman pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pendamping atau fasilitator pada kegiatan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat menggali potensi calon guru penggerak dalam mendapatkan alternatif opsi lainnya. Pada langkah investigasi trilema sebagai opsi trilema dari kasus yang terjadi, efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat kembali atau merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya. Refleksi ini nantinya dapat diambil pelajarannya untuk dijadikan acuan kasus-kasus selanjutnya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Jika kita melihat kembali 9 langkah dalam menguji dan membuat keputusan, maka pada setiap langkahnya
kita menyadari betapa besarnya peran kompetensi sosial dan emosional di sana. Mengenali berbagai emosi dan menerapkan kesadaran penuh adalah hal yang sangat penting agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Berempati terhadap orang lain serta kemampuan menjalin relasi sangat berguna ketika kita berupaya menemukan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Lalu, pada akhirnya, tentu saja seseorang yang memiliki kompetensi sosial emosional akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya dan lingkungannya. Bagaimana pembahasan studi kasus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik akan menuntunnya dalam membuat keputusan yang baik. Jika seorang pendidik meyakini berbagai nilai-nilai kebajikan merupakan bagian dari dirinya, maka dipastikan itu akan menjadikan dirinya sebagai sosok yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena semua pihak yang terlibat dalam kondisi tersebut tidak merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat pemimpinnya. Prosedur pengambilan keputusan yang mengakomodir banyak pertimbangan dan pandangan dari berbagai sisi tentu saja akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Keputusan yang baik tentu saja akan berimbas terhadap tumbuhnya kepercayaan dari semua pihak, dan dengan kepercayaan itulah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman itu tercipta. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang paling berat adalah perbedaan pandangan dari lingkungan saya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Ada sebagian kelompok yang begitu kaku terhadap aturan, dan di sisi lain ada kelompok yang cukup permisif sehingga cenderung mengabaikan aturan dengan dalih berbasis pada hasil akhir. Apalagi jika berhubungan dengan kasus-kasus yang dianggap mencoreng nama baik sekolah. Seringkali keputusan yang dibuat tidak berpihak pada murid. Nah, mencari titik tengah dari dua pandangan ini adalah tantangan tersendiri bagi kami. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah adanya diferensiasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi akan mampu mengakomodir keputusan setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid-muridnya dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikannya dapat menuntun tumbuh kembangnya berbagai potensi tersebut. Murid-murid akan merasakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya. Ia akan merasa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya potensi yang dimilikinya.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai pendidik yang menuntun segala kodrat muridnya tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menyadari betul dan melakukan berbagai upaya dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan murid-muridnya di masa depan. Guru tak akan membuat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid. Keputusan-keputusan dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran sudah pasti tidak mempertimbangkan dirinya semata. Kehidupan dan masa depan muridnya lah yang akan jadi pertimbangan utamanya dalam mengambil keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan pemimpin pembelajaran berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya dan berpihak kepada murid. Karena setiap keputusan yang diambil nantinya akan mewarnai karakter murid di masa depan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah terjadi menjadi kesepakatan kelas. Pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk apresiasi guru terhadap keragaman murid-muridnya. Selanjutnya, pada tahap perencanaan dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau well-being. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mengikuti tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 3.1, saya merasa cukup memahami konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, seperti dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal yang di luar dugaan menurut saya adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak semata mengambil keputusan hanya merujuk aturan saja. Namun, di atas itu semua, bahwa keputusan yang dibuat harus berpihak kepada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah saya menerapkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan pun sebagian digunakan, meskipun langkah-langkah yang saya tempuh tidak dengan mempunyai prosedur baku seperti 9 langkah yang dipelajari pada modul ini. Beberapa langkah saya lakukan meskipun tidak persis berurutan.
seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat untuk selanjutnya meminta keterangan yang relevan dari pihak-pihak yang tersebut. Pengujian benar salah pun dilakukan dengan melihat apakah ada aspek pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Perbedaan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini adalah tidak adanya opsi trilema dan refleksi terhadap keputusan yang telah dibuat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang paling signifikan bagi saya setelah mempelajari konsep ini adalah saya mampu mengenali dilema etika dan bujukan moral. Kemampuan ini nantinya tentu saja akan mendorong keterampilan saya dalam membuat berbagai keputusan yang tepat. Jika seorang pemimpin tidak mampu membedakan dua hal ini, maka dikhawatirkan keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral. Setelah mengenali dilema etika dan bujukan moral, saya bisa menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena modul ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Melalui modul ini, saya memahami cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, maka keputusan yang saya ambil akan lebih baik dari kondisi saya sebelum mempelajari modul ini.